Kali ini, kita akan membahas salah satu karya klasik yang mempengaruhi pemikiran filosofis dan politik sepanjang sejarah. Buku ini tidak hanya mengajarkan kita tentang negara dan keadilan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat dan kepemimpinan. Plato membawa kita ke dalam penggambaran sebuah negara yang ideal. Ia berbicara tentang bagaimana negara yang ideal seharusnya diatur dengan 3 kelas masyarakat. Yang pertama itu adalah pemimpin, yang kedua itu adalah prajurit, dan yang ketiga produsen. Ini adalah ide pembagian kerja yang dikenal sebagai teori tripartit. Nah, di sini ada beberapa poin penting ya mengenai negara yang ideal. Pertama kita bahas mengenai teori tripartit. Plato menggambarkan negara yang ideal dibagi menjadi 3 kelas masyarakat ya yang tadi. Yang pertama pemimpin, yang kedua prajurit, yang ketiga itu produsen. Ini disebut sebagai teori tripartit dan menciptakan struktur yang ideal untuk organisasi sosial. 2. Pembagian kerja berdasarkan kecerdasan. Plato berpendapat bahwa individu di kelas pemimpin seharusnya adalah yang paling bijaksana dan intelektual karena mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang kompleks. Prajurit adalah penjaga dan melindungi negara, sementara produsen berperan dalam produksi bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan. 3. Keadilan dan keseimbangan. Plato menekankan pentingnya keadilan dalam negara yang ideal. Hanya dalam masyarakat yang adil, individu dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Ide ini membentuk dasar bagi diskusi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. 4. Kepemimpinan filosofis. Plato mengatakan bahwa pemimpin yang adil dan bijaksana seharusnya adalah raja filsuf. Mereka harus mencintai pengetahuan, kebijaksanaan, dan keadilan. Konsep ini mengilhami ide pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang masyarakat dan moralitasnya. Begitulah beberapa poin penting yang terkait dengan konsep negara ideal dalam The Republic karya Plato. Pandangan Plato ini telah memberikan landasan bagi pemikiran politik dan filsafat selama ribuan tahun dan masih memiliki relevansi ya dalam diskusi tentang struktur sosial dan pemerintahan hingga saat ini. Kita akan membahas teori terkenal Plato tentang Caverna Plato. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang terperangkap dalam sebuah gua dan mengira bayangan di dinding gua itu adalah realitas. Ini adalah alegori yang mendalam tentang persepsi dan pengetahuan manusia. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang teori Caverna Plato. Yang pertama, alegori gua. Plato menggambarkan situasi di mana para tahanan yang terbelenggu dalam gua sepanjang hidup mereka menganggap dinding gua dan hanya melihat bayangan objek yang dilewatkan di belakang mereka. Mereka tidak pernah melihat objek asli atau cahaya matahari di luar gua. Dinding gua menciptakan dunia ilusi bagi mereka. 2. Pengetahuan sejati. Plato menyatakan bahwa tugas seorang filsuf adalah keluar dari gua menuju dunia luar. Ini mencerminkan pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan sejati yang hanya dapat ditemukan di luar dunia ilusi dalam gua. Cahaya matahari di luar gua adalah representasi pengetahuan yang sejati. 3. Pembebasan dari penjara. Peran filsuf adalah membantu tahanan dalam gua untuk memahami realitas sejati dan memimpin mereka keluar dari gua menuju cahaya matahari. Proses ini adalah tugas sejati filsuf dalam mencerahkan masyarakatnya. 4. Keterbatasan panca indera. Plato menekankan keterbatasan panca indera kita yang dapat menipu kita untuk percaya pada ilusi sebagai realitas. Hanya dengan penggunaan akal budi dan pemikiran yang kritis, kita dapat mencapai pemahaman tentang pengetahuan sejati di luar ilusi dunia materi. Plato juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam menciptakan pemimpin yang baik.
Dia berbicara tentang kurikulum ideal dan betapa pentingnya mendidik pemimpin untuk memahami keadilan dan kebijaksanaan. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang negara dan pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai fondasi masyarakat yang ideal. Plato menganggap pendidikan sebagai salah satu fondasi masyarakat yang ideal. Dia percaya bahwa sistem pendidikan yang tepat akan membentuk warga negara yang baik dan bijaksana. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. 2. Pembagian masyarakat. Dalam buku ini, Plato mengusulkan pembagian masyarakat menjadi 3 kelas. Yang pertama itu pemimpin, yang kedua itu produsen, petani, dan pekerja, dan yang ketiga itu adalah penjaga hukum. 3. Fungsi pendidikan. Plato melihat pendidikan sebagai alat untuk membentuk karakter individu dan memastikan bahwa mereka mengikuti norma moral masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan warga negara yang memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuan untuk memahami kebaikan. 4. Pendidikan sebagai alat seleksi pemimpin. Plato melihat pendidikan sebagai cara untuk mengidentifikasi individu yang mampu dan bijaksana untuk memimpin negara. Dia berpendapat bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan intelektual dan moral mereka, bukan melalui kebijakan pewarisan atau kekayaan. Plato menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk masyarakat yang adil, serta pentingnya negara dalam memfasilitasi pendidikan yang tepat. Pemikiran ini telah memberi kontribusi besar pada pemahaman kita tentang hubungan antara pendidikan, negara, dan pembentukan karakter warga negara dalam masyarakat. Buku ini merumuskan bahwa pemimpin yang adil seharusnya adalah filsuf, yaitu mereka yang memiliki kebijaksanaan dan cinta terhadap kebenaran. Ini adalah dasar pemikiran untuk konsep raja filsuf. Nah, ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang pemerintahan yang adil. Yang pertama, keadilan sosial. Plato percaya bahwa pemerintahan yang adil harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Keadilan berarti setiap individu menerima bagian yang sesuai dari kekayaan, tanggung jawab, dan hak dalam masyarakat. 2. Filosofi raja. Plato mengusulkan gagasan filosofi raja atau pemimpin yang bijaksana. Dia berpendapat bahwa pemerintahan yang adil harus dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan filosofis dan pemahaman tentang kebaikan. Mereka memiliki wawasan moral dan intelektual untuk membuat keputusan yang tepat. 4. Penegakan hukum. Pemerintahan yang adil harus didasarkan pada penegakan hukum yang tegas. Hukum harus ditetapkan dengan adil tanpa pandang bulu. Hukum adalah alat yang digunakan untuk menjaga keadilan sosial dan moral dalam masyarakat. 5. Kontrol atas kekuasaan. Plato percaya bahwa pemimpin atau filosofi raja harus memiliki kontrol mutlak atas kekuasaan politik. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh dorongan pribadi atau hasrat keuntungan pribadi. Kekuasaan harus digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Pemikiran Plato tentang pemerintahan yang adil dan keadilan sosial telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan pemikiran politik dan filsafat. Konsepnya tentang filosofi raja dan pembagian masyarakat menjadi 3 kelas masih menjadi bahan pembicaraan dan pemikiran dalam politik dan filsafat hingga saat ini. Plato memberikan kita sebuah pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat dan negara harus diatur untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan. Jadi, jangan lewatkan bagian selanjutnya dari buku yang akan kita bahas yang lebih menarik tentunya. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi filsafat klasik dan gagasan mendalam tentang negara, moralitas, dan kebijaksanaan, pastikan untuk subscribe dan tekan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan video kami selanjutnya. Oh iya, untuk kalian yang ingin membaca lebih lengkap ya mengenai buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan, kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya.
Ada beberapa kata nih yang sangat menarik dari sang penulis untuk kita. Itu adalah orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Saya Ahmad NH, terima kasih.